Halo semuanya, selamat datang di perkuliahan matematika. Jadi di video pembelajaran Nur Ainul Miftahul Huda untuk mata kuliah matematika atau juga matematika dasar atau kalkulus gitu ya. Nah, untuk video kali ini kita akan melanjutkan pokok pembahasannya, yaitu kita masuk ke kita mulai dari ini ya, sistem. Kita mengulang lagi sistem koordinat kartesius. Kemudian sebenarnya intinya adalah kita mulai di fungsi ya, tapi kita review lagi dari sistem koordinat kartesius. Oke, jadi sistem koordinat ini XOY, ini bukan SOY ya, XOY membagi bidang datar atas 4 wilayah. Jadi ini bidang 2 gitu, atau bidang datar dibagi menjadi atas 4 wilayah atau disebut dengan kuadran. Nah, ini ada K1, K2, K3, K4. Berarti K4 ini artinya berarti kuadran Indonesia pakai K. Kuadran 1 gitu ya. Kuadran 1, kemudian berikutnya kuadran 2, 3 dan 4. Nah, kuadran 1 itu kondisinya kapan? Kondisinya ketika ini harus teman-teman perhatikan ada titik 0 di sini ya, 0,0. Nah, di sebelah kanan 0, kalau kita punya garis bilangan, sebelah kanan 0 ini positif ya, sebelah kiri 0 itu negatif. Akibatnya berarti kalau kuadran 1 ini di kotak warna pink, berarti ketika X-nya itu positif. Kapan X positif? Ketika lebih dari 0. Kemudian Y-nya juga di atas, artinya dia Y-nya juga positif, maka Y lebih dari 0. Nah, berikutnya kalau kuadran 2 itu yang berubah apa? Yang berubah tadinya di sebelah kanan 0, jadinya di sebelah kiri 0. Kalau di sebelah kiri 0 berarti X-nya negatif. X-nya negatif berarti X-nya kecil dari 0. Kemudian dia masih tetap di atas, maka Y besar dari 0. Kuadran 3 dia tetap di kiri 0, artinya dia X kecil dari 0. Dan dia tidak di atas lagi, tapi di bawah, yaitu Y kecil dari 0. Nah, kuadran 4 dia di sebelah kanan 0, maka X besar dari 0, tapi dia di bawah, maka Y kecil dari 0. Nah, ini pembagian kuadrannya dalam koordinat kartesius. Nah, kemudian kita bicara tentang jarak 2 titik ya, jadi ada jarak antara 2 titik. Misalkan gimana jarak 2 titik? Misalkan kita punya satu bidang kartesius XOY gitu ya, XOY, maka katakan kita punya titik yang pertama itu di 1,4 misalkan ya, ini sketsa saja. Ini di 1,4. Kemudian titik kedua itu di 4,1. Ini di 4,1. Atau kalau kita gambarkan garis putus-putusnya di sini, ini 4,1. Misalkan ini titik P, ini kita namakan titiknya Q gitu ya. Harusnya P-nya warna biru. Maka misalkan kita diminta untuk mencari jarak antara 2 titik, antara P dan Q tadi. Berarti diminta untuk mencari jarak dari sini ke sini gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan teorema yang mungkin kalian sudah kenal dari SMP atau bahkan SD gitu ya, yaitu teorema Pythagoras. Jadi Pythagoras itu apa? Misalnya Z kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat gitu ya. Misalnya seperti ini X, Y, Z. Maka cara mencari Z-nya adalah Z kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, sebenarnya sama. Maka caranya gimana? Berarti katakan ini Z ya, ini X, ini Y, ini Y, ini X gitu. Nah, kemudian
Berarti Z kuadrat itu sama dengan X kuadrat. X-nya berapa? Dari 4 ke 1 jaraknya adalah yaitu 1. Berarti kan ini 1, ini 4. Ini kan ada 2, ada 3. Jaraknya berapa? Berarti 1, 2, 3. Berarti jaraknya 3 kuadrat ditambah kemudian 4 ke 1 juga sama ya, 3 kuadrat. Artinya ini 9 ditambah 9 sama dengan 18. Tapi ini masih Z kuadrat. Nah, Z-nya berarti berapa? Berarti akar 18 atau 3 akar 2. Nah, dari teorema Pythagoras itu bisa kita hitung dengan namanya biasanya jarak Euclidean. Ya, ini adalah formula untuk menghitung jarak Euclidean. Nah, jadi D itu distance, jarak dari titik P ke Q itu adalah X1 dikurang X2 dikuadratkan. Sebenarnya sama ya, 4 dikurang 1 dikuadratkan, tadi kan 3. Kemudian ditambah Y1 kurang Y2 dikuadratkan, 4 dikurang 1. Nah, karena jarak ini pasti positif. Kenapa dikuadratkan? Karena kita bicara jarak. Maka jarak harus positif. Nah, gimana caranya dikuadratkan? Nah, kenapa ini pakainya kuadrat nggak pakai akar? Ya, sebenarnya kalau ini kita rubah jadinya kan tetap sama ya. Jadinya DPQ itu dikuadratkan. Kalau kita kuadratkan ke ruas, jadinya X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Gitu. Sama sebenarnya rumusnya. Nah, ini adalah contoh lainnya ya. Oke, berikutnya kita ada garis lurus. Nah, ini juga sebenarnya kita hanya mengulang kembali ya persamaan garis lurus gitu. Ini persamaan garis lurus di bidang x, y adalah ax plus by plus c sama dengan 0, dengan a dan b tak semua 0. Nah, persamaan garis G yang tak sejajar sumbu Y. Nah, coba diingat lagi ya. Ada yang namanya sejajar misalnya. Ada namanya yang berpotongan. Nah, coba dibuka kembali catatannya, atau kalau nggak punya catatan coba dibaca-baca lagi, di referensinya di buku-buku dulu ya. Nah, persamaan garis G yang tak sejajar sumbu Y adalah Y sama dengan mx plus n dengan gradiennya adalah m. Gradien itu kemiringan, titik kemiringan garisnya. Nah, garis ini memotong sumbu Y di titik 0,n. Kemudian ini kalau kondisi kapan? Kondisi ketika garis G tak sejajar sumbu Y. Sumbu Y yang mana? Nah, ingat ya. Kalau kita buat ini X, ini Y, umumnya seperti ini ya. Nah, tak sejajar sumbu Y. Mana sumbu Y? Nah, tak sejajar sumbu Y berarti seperti apa? Garis ini memotong sumbu Y di titik 0,n. 0 kan di sini, n berarti di suatu nilai misalnya. Nah, berarti dia akan memotong di sumbu Y di titik ini. Nah, kemudian persamaan garis G melalui titik PXI X1, Y1 dan gradiennya M adalah persamaannya Y min Y1 M kali X min X1. Kemudian ada lagi persamaan garis G melalui titik A, yaitu A ke titik A, 0. Berarti A, 0. X-nya berarti kan di suatu A misalnya. A, 0 berarti di sini. Berarti di titik sini. Kemudian dan 0, B. Nah, katakan tadi ini B ya. Berarti 0, B ini di sini. Nah, persamaan garis G yang melalui titik A, 0 dan B, 0 dengan A dan B tidak sama dengan 0 itu adalah persamaannya X per A ditambah Y per B sama dengan 1. Tergantung A-nya berapa, B-nya berapa. Misalkan A-nya 2, katakan ya contohnya misalnya
Misalkan A-nya 2 berarti X per 2, terus Y-nya 4. Y per 4 sama dengan 1. Nah, maka gimana caranya nih? Misalkan kita apa yang mau kita lakukan? Misalnya kita buat jadi Y per 4 sama dengan 1 min X per 2. Nah, kemudian apa lagi yang kita lakukan? Misalnya kita kalikan aja kedua ruas dengan 4. Nah, dapatnya Y sama dengan 4 min 2X. Gitu ya. Nah, dapatlah ternyata persamaannya yang melalui titik A-nya tadi kan 2, berarti yang melalui titik 2,0 dan B-nya berarti 0,4. Persamaan garisnya, misalkan di sini persamaan garisnya adalah Y sama dengan 4 min 2X. Nah, sebenarnya sudah kelihatan gradiennya berapa? Gradiennya 2, negatif 2 ya. Nah, kalau gradiennya negatif, pasti arahnya seperti ini. Kalau gradiennya positif seperti ini. Nah, coba dibuka lagi catatannya ya. Nah, sekarang persamaan garis G yang melalui dua titik X1 Y1 dan X2 Y2 itu adalah Y min Y1 per Y2 min Y1, kemudian X sama dengan X min X1 per X2 min X1. Jadi ambil aja sebarang titik misalnya. Seperti yang tadi contoh tadi, misalnya 1,4 dan 4,1. Nah, berapa persamaan garisnya? Persamaan garisnya berarti menggunakan formula yang tadi, berarti Y min katakan Y min 4 misalnya per 4 min berapa, 1 dan seterusnya, tergantung titik ininya gitu ya. Kalau tadi misalnya ini 1,4, ini 4,1, nah berarti tinggal disubstitusikan aja ya, sehingga nanti akan dapat persamaannya. Nah, ini harus bisa ya membentuk persamaannya. Kemudian kondisi dua garis saling tegak lurus. Nah, ini tadi sejajar nih saling tegak lurus. Maka garis G sama dengan X plus N, kemudian H itu sama dengan PX plus Q saling tegak lurus. Jika dan hanya jika M dikali P gradiennya, perkalian gradiennya adalah sama dengan 1. Tapi kalau sejajar maka gradiennya akan sama. Ingat, gradien itu kemiringan. Nah, kalau dia sejajar, berarti kan miringnya tuh sama, sebesar berapa miringnya. Tapi kalau misalnya tegak lurus, maka perkalian gradiennya adalah sama dengan min 1. Nah, kemudian ada juga jarak titik ke garis, gitu ya. Jadi jarak titik suatu titik R yaitu X0 Y0 ke garis G itu adalah cara menghitungnya seperti ini. Nah, itu sedikit mengulang kembali ya tentang sistem koordinat kartesius, bagaimana cara kalian tetap harus paham bagaimana cara menggambar suatu fungsi menjadi grafik gitu ya. Kemudian bagaimana juga cara menentukan persamaan garis lurusnya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke fungsi. Nah, jadi fungsi kita berangkat dari definisinya dulu. Nah, misalkan kita punya A dan B dua himpunan, fungsi A dari A ke B adalah aturan yang memadankan atau memetakan setiap elemen di A. Ini setiap elemennya di A tepat satu elemen di B. Jadi ya, kalau teman-teman lihat, ini yang di A semuanya harus punya pasangan ya. Jadi setiap elemen di A itu tepat satu dengan elemen di B. Nah, tapi kalau di B ada nih, boleh yang nggak punya pasangan. Boleh ya, karena sesuai definisi. Yang setiap elemen itu berarti semua anggota di A itu harus punya tepat satu elemen di B. Yang di B gimana? Gak masalah di B kalau punya pasangan. Nah, kemudian tepat satu. Jadi pasangan si A ini harus satu aja. Kalau dulu waktu di sekolah saya diajarkannya kalau A nggak boleh selingkuh. Jadi pasangannya harus satu aja. Tapi kalau B gimana? B boleh. B boleh. Misalkan garis ini tidak ada ya. Misalkan garis ini tidak ada, maka dia boleh ke sini.
Artinya kan ada anggota di B yang punya dua pasangan. B nggak apa-apa selingkuh. Tapi kalau A nggak boleh selingkuh. Itu ya. Itu untuk memudahkan ringan saja. Buktinya saya sampai sekarang masih ingat kata-kata guru, masih ingat kata-kata guru tadi ya. Nah, sebuah fungsi disebut fungsi real jika B sama dari real. Jadi kalau daerah hasilnya itu real, kodomennya itu real, maka dia namanya fungsi real. Gitu. Jadi ini daerah ini namanya domain, daerah asal ini kodomen. Nah, ini nanti yang hasil-hasilnya ini namanya yang daerah hasil ini adalah range atau daerah hasil. Nah, nanti ada 3 jenis fungsi. Jadi ingat lagi ya, saya tidak mengulang lagi. Ada fungsi injektif, ada fungsi surjektif, ada fungsi bijektif. Nah, apa itu definisinya, gimana gambarnya harus tetap paham ya. Nah, kemudian notasinya, notasi fungsi Y sama dengan fx, dengan x itu elemen A atau tadi adalah domainnya, dan fx aturan pemandanannya, serta Y elemen B yang merupakan pasangan dari si x. Ya, ingat A dan B dari pasangannya. A itu harus punya pasangan, B nggak punya pasangan. Kemudian daerah definisi atau daerah asal, wilayah atau domain dari suatu fungsi fx dinotasikan df adalah himpunan semua bilangan real yang menyebabkan aturan fungsi berlaku. Kemudian daerah nilai itu daerah hasil, jelajah atau range itu dari suatu fungsi fx dinotasikan rf adalah semua pasangan dari x. Pasangannya ya, yang ada pasangannya berarti. Kalau nggak ada pasangannya berarti bukan termasuk daerah hasil. Nah, ini operasi pada fungsi. Jadi, misalkan ada fungsi fx dan gx, itu fungsi real dengan daerah definisi df dan dg, maka berlaku yang pertama kalau dijumlahkan sama saja dengan kita menjumlahkan masing-masing fungsinya ya. Kemudian begitu juga kalau pengurangan, begitu juga perkalian, pembagian gitu ya, asalkan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang kelima itu f pangkat nx, itu sama saja kita mengalihkan fx sebanyak n kali. Contoh, misalkan kita punya fx sama dengan x plus 1 dan gx sama dengan 9 min x kuadrat. Tentukan yang pertama f tambah gx. Oke, berdasarkan sifat tadi, maka f tambah gx kita bisa tuliskan menjadi fx tambah gx. Akibatnya berarti x tambah 1 ditambah 9 min x kuadrat. Nah, ini bisa nggak dioperasikan? Sebenarnya bisa ya, yang 9 dengan 1 kan bisa dioperasikan. Jadi kalau kita susun min x kuadrat tambah x tambah 10. Kemudian kalau dikurangi maka sama aja dengan fx dikurang gx gitu ya. Nah, fx-nya berapa? X plus 1 dikurang gx-nya adalah 9 min x kuadrat. Nah, hati-hati kalau pengurangannya maka jadinya x kuadrat plus x min 8. Nah, perkalian pembagian, nah silahkan dilihat dari dicoba, teman-teman harus coba ya, dilihat dari operasi fungsi tadi. Kemudian ada fungsi aljabar. Fungsi aljabar ini diperoleh dengan sejumlah berhingga operasi aljabar atas fungsi konstan y sama dengan k dan fungsi kesatuan y sama dengan x. Contoh fungsi aljabar itu adalah suku banyak. Yang pertama suku banyak, misalkan kita punya suku banyak px sama dengan pnx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat sampai ANXN. Artinya kalau kita punya P3x, jadinya kita punya A0 A1x ditambah A2x kuadrat ditambah A3x kuadrat x pangkat 3. Berhenti. Kemudian ada juga namanya fungsi rasional gitu ya, sama dengan himpunan bilangannya ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Kemudian ada fungsi transenden. Nah, fungsi real yang itu fungsi real yang bukan fungsi aljabar. Contohnya y sama dengan sin x. Nah, ingat ya sin, cos, tangan, minimal ingat itu. Terus gambarnya seperti apa misalnya? Oh, sin itu seperti ini. Ya. Nah, ini batas atasnya berapa? Minimal teman-teman ingat itu. Misalnya ini 1, ini min 1. Ini kapan dia 1?
Kemudian kalau cos bagaimana gambarnya, misalnya seperti ini. Kalau tangan bagaimana, minimal ingat gambarnya. Kemudian ada fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi ini juga yang paling salah satu yang penting juga ya. Fungsi komposisi dari F dan G ditulis G komposisi F, ini bukan GOF bacanya. Adalah fungsi yang aturannya kalau G komposisi Fx, maka G Fx. Jadinya G dalam kurung Fx. Gampangnya udah ini kita tinggal kurungkan aja. Jadi yang awalnya circle ini kita jadikan kurung gitu, jelas G Fx. Tentukan fungsi komposisi G komposisi F dan F komposisi G dari fungsi berikut. Contoh ya. Contoh yang satu Fx sama dengan 6x per x kuadrat min 9 dan Gx sama dengan akar 3x. Nah, kalau kita mau mencari G komposisi F, maka kan kalau G komposisi F bentuknya seperti ini. Kan jadinya G Fx-nya berapa? 6x per x kuadrat min 9. Nah, akibatnya kalau Gx itu akar 3x. Nah, kalau G dari 6x per x kuadrat min 9, maka yang x ini kita ganti dengan 6x per x kuadrat min 9. Makanya dapatlah seperti ini. Nah, ini contoh-contoh lain yang bisa teman-teman coba ya. Silakan harus dicoba supaya paham. Kemudian ada fungsi trigonometri. Jadi fungsi trigonometri ini di sini ada gambarnya, ilustrasinya dari trigonometri yang sebenarnya kalau kena nah ini ya, sin T itu sama dengan Y gitu. Nah, kemudian misalkan Px-nya memenuhi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Jadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1 kalau tadi sudah pernah kita bahas ya. Jadi misalkan ini x kuadrat, bukan x kuadrat ya, harusnya ini x aja. Nah, x, ini y, ini 1, sama gambarnya seperti ini. Nah, kalau PXY memenuhi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1, berarti sisi minusnya 1 tadi didefinisikan sebagai berikut. Maka sin T itu sama dengan Y, cos T itu sama dengan X gitu. Jadi kalau, nah ini balik lagi ya, kalau dulu guru saya mengajarkannya misalnya ini T ya. Jadi sin itu demi, depan per miring. Ini hanya untuk menghafal aja ya, depan per miring. Depannya yang mana Y, berarti Y per miring, miring itu 1. Maka sin T sama dengan Y itu. Cos itu samping per miring, cos sami, samping per miring. Maka X per 1. Tan itu depan desa, depan per samping, maka Y per X. Ya, itu saya share aja beberapa hafalan yang dulu guru saya berikan ya, dan untuk mudah untuk mengingatnya. Berikutnya ini sifat-sifat fungsi trigonometri yang juga sebenarnya bisa dibuktikan, tapi kalau mau dihafalkan silahkan, tapi harus dipahami ya. Nah, yang pertama sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Kemudian secant kuadrat x ini terpisah ya, makanya saya kasih titik koma. Nah, ini satu sifat gitu. Ini satu ya. Nah, secant kuadrat x sama dengan 1 plus tan kuadrat x. Kemudian cosecant kuadrat x itu sama dengan 1 plus kotangan kuadrat x. Dan seterusnya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini plus minus ini maksudnya kalau plus maka plus juga, kalau minus juga. Nah, tapi kalau nomor 4 kebalikannya. Kalau plus di sini maka di sini min, kalau min di sini maka di sini plus. Nah, ini ada beberapa latihan yang bisa teman-teman jadikan latihan percobaan gitu ya, supaya lebih memahami materi yang tadi diberikan. Ini ada 2 latihannya. Kemudian, nah di sini kita lanjut lagi salah satu komponen penting juga dalam fungsi, yaitu fungsi inverse atau inverse fungsi. Nah, diberikan fungsi f pemetaan dari x, berarti dari daerah asalnya x,
kodomennya itu Y ya. Jadi X ke Y itu dipetakan oleh F, fungsi F. Inverse fungsi F adalah relasi G dari Y ke X. Jadi balikannya sebenarnya. Jadi balikannya ya, kalau ini X, Y, ini F, maka harusnya besar ya. Maka inverse itu balikannya sebenarnya. Ini kalau biasanya kita tuliskan lagi ini F inverse. Jadi balik lagi ke X. Nah, kemudian contoh. Contoh di sini tentukan F inverse X. Jika diketahui Fx sama dengan 1 min X min 1 per 3X plus 2. Oke, Y sama dengan 1 min X min 1 per 3X plus 2. Maka langkah pertamanya kita bentuk menjadi seperti ini ya. Jadinya 1 min Y sama dengan X min 1 per 3X plus 2. Gimana caranya itu manipulasi aljabar ada ya. Jadi kedua ruas seperti yang biasa kita lakukan, kedua ruas misalnya ditambah dengan 1, tambah dengan min 1, kemudian dilanjutkanlah manipulasi aljabar tadi. Yang penting tidak merubah nilai. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 3X plus 2, dapatlah 1 min Y dikali 3X plus 2 sama dengan X min 1. Kemudian kita kalikanlah tadi 1 min Y dikali 3X plus 2, dapatlah seperti ini. Kemudian kita operasikan, dapatlah 2X min, dapat 2X dari mana? Ini 3X dikurang X ya. Jadi kedua ruas kita kurangi dengan X, dapat 2X min 3X ya sama dengan 2Y min 3. Kemudian kita apakan ini nama sifatnya, harus ingat ya, nama sifatnya kalau dikumpul jangan dikumpulkan, nggak keren gitu ya rasanya. Ingatlah sifat asosiatif, komutatif, distributif. Nah, ini apa namanya? Nah, sama dengan 2Y min 3. Nah, maka nanti kita dapatkan X sama dengan 2Y min 3 per 2 min 3Y. Ini adalah F inverse Y. Jadi sebenarnya kalau biasanya kan kita punya fungsi Fx gini ya. Fx ini sama dengan Y. Nah, kalau balikannya maka jadinya F inverse Y sama dengan X. Artinya kita membuat X sama dengan berapa gitu. Kalau diketahui kan biasanya Y sama dengan berapa, atau ini ya, ini lebih gampang mungkin teman-teman ya. Biasanya Y sama dengan Fx. Maka kalau inverse kita buat persamaannya. Awalnya Y sama dengan sesuatu menjadi X sama dengan sesuatu. Tapi ini namanya F inverse Y. Jadi nggak ada X lagi di sini. Karena F inverse Y, jadi memuat Y semuanya. Oke, berikutnya tentukan F inverse X jika diketahui ini nomor 1 misalnya ya. Kan Fx sama dengan 2X min 3, maka Y sama dengan 2X min 3. Untuk lebih mudahnya diubah aja Fx nya menjadi Y. Nah, kita mau mencari F inverse X. F inverse nya gitu ya. Maka F inverse nya adalah berarti yang awalnya Y sama dengan, kita mau buat jadi X sama dengan. Nah, nanti kita kedua ruas misalnya ditambahkan dengan 3, Y tambah 3 sama dengan 2X, ini kan habis. Maka atau kalau mau lebih mudah dilihatnya udah kan sama aja, 2X sama dengan Y plus 3. Maka X sama dengan, kalau kedua ruas kita kalikan dengan 1/2, jadinya Y plus 3 per 2, atau setengah Y ditambah 3/2. Nah, ini adalah F inverse. Kita F inverse Y ya harusnya ya. Nah, berikutnya gitu ya, nomor 2 dan nomor 3 silahkan dicoba. Sorry ya, bukan F inverse Y, ini F inverse X. F inverse X ini juga F inverse X harusnya. Nah, nomor berikutnya tentukan F inverse X jika diketahui Fx-nya sama dengan min X kalau X kecil dari 0, kemudian sama dengan min 1 kalau X sama dengan 0, kemudian min 1 per X plus 1 kalau X besar dari 0. Nah, ini fungsinya fungsi ini ya, fungsi ada syarat-syaratnya, fungsi tangga misalnya. Ada syarat-syaratnya nih. Nah, gimana inverse-nya gitu? Nah, harus dicoba ya.
Nah, berikutnya ini apa nih? Oh ya, ini ternyata jawabannya ya. Jawabannya tentukan f inverse x jika diketahui fx sama dengan min x. Kalau x kecil dari 0, berarti kita bagi kondisi. Kalau x kecil dari 0, kalau x sama dengan 0, kalau x besar dari 0. Nah, kalau x kecil dari 0, maka y sama dengan fx sama dengan min x. Min x itu lebih besar dari 0, sehingga x sama dengan min y. Min y sama dengan nanti f inverse y. Nah, f inverse y ketika y besar dari 0. Akibatnya f inverse x itu sama dengan min x, x besar dari 0. Gitu ya. Jadi ini kenapa ini f inverse y? Karena di sini y, maka ini f inverse y. Tapi kalau seperti ini kita jadikan sama aja sebenarnya. Yang penting ini konsisten. Kalau ini y, ya ini y. Jangan ini y, ini x. Nah, kenapa ini f inverse x ya? Karena di sini x. Gitu ya. Nah, boleh. Jadi f inverse x sama dengan min x dengan kondisinya x-nya besar dari 0. Kemudian untuk x sama dengan 0, maka tadi soalnya adalah f0 sama dengan min 1. F0 sama dengan min 1, sehingga 0 sama dengan f inverse dari min 1. Nah, kemudian untuk x besar dari 0, maka y sama dengan fx sama dengan min 1 per x tambah 1. Sehingga ini dengan cara yang tadi ya, kita melakukan manipulasi aljabar, sehingga kita dapatlah x-nya ini sama dengan min 1 min y per y. Maka ini sama dengan f inverse y. Nah, kalau kita mau buat f inverse x, jadinya min 1 min x per x gitu ya, dengan x-nya kecil dari min 1. Nah, ya, tadi jawaban semuanya itu dikombin lah, dapatlah seperti ini. Nah, berikutnya adalah fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial ini untuk a besar dari 0, a tidak sama dengan 1, maka fungsi f dengan fx sama dengan a pangkat x itu disebut fungsi eksponensial. Ini kalau teman-teman gambar fungsi eksponensial, maka gambarnya akan mirip-mirip seperti ini ya. Contoh misalkan fungsi fx 2 pangkat x. Untuk x-nya 0 sampai 5. Interval tertutup. Kemudian atau fx sama dengan setengah pangkat x dengan x sama dengan 5 sampai 5. X-nya elemen bilangan bulat. Nah, berikutnya terakhir ada fungsi logaritma. Fungsi logaritma untuk a besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1, y sama dengan a log x. Bacanya a log x ya. Atau biasanya mungkin ketemunya seperti ini ya, a log x. Ini sama saja dengan x sama dengan a pangkat berapa? A pangkat y. Contoh, 2 log 8 itu sama dengan 3. Kenapa 2 log 8 sama dengan 3? Nah, bentuknya seperti ini. Yang x-nya yang mana? Yang x-nya berarti kan 8. Ini berarti kan jadi a, ini jadi y. Kenapa 2 log 8 sama dengan 3? Karena 8 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, sepertiga log 27. Kenapa? Karena sepertiga pangkat min 3 itu adalah 27. Nah, selanjutnya fungsi f dengan fx sama dengan a log x itu disebut dengan fungsi logaritma. Oke, nah berikutnya sudah masuk materi limit. Nah, silahkan teman-teman pelajari lagi. Intinya sebenarnya adalah perbanyak latihan soal, karena soal matematika itu sifatnya sangat luas sekali ya. Beda soal, kombinasi soalnya itu sangat banyak, jadi sulit untuk menemukan soal yang sama gitu ya, sehingga dan kondisi-kondisinya juga banyak, sehingga teman-teman harus memang gimana caranya supaya paham, yaitu dengan latihan soal terus-menerus gitu ya. Mungkin materi yang diberikan di slide di video ini
sudah saya ringkas seminimal mungkin. Nah, untuk yang lebih lengkapnya, kenapa sih seperti ini Bu? Misalnya kenapa tadi hasilnya seperti ini? Nah, bisa dijadikan bahan diskusi atau teman-teman semuanya sebenarnya bisa baca di bukunya, di buku Korsel itu sudah sangat-sangat lengkap saya kira untuk pembahasan kalau mata kuliah matematika, kalkulus atau matematika dasar. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video tentang fungsi ini. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk terus belajar dan latihan soal ya. Terima kasih.